minutes later. Ini proses awal kita membuat cetakan cetakan GIP ya. Nah, jadi proses setelah kita cetak, kemudian kita masukkan GIP putih. Jadi GIP putih kita campur air. Jadi untuk membuat cetakan mulut, proses awal GIP putih kita kasih air, kemudian sewaktu encer kita masukin ke cetakan alginat ya. Nah, ini encer, ini masih encer ya. Jadi kenapa kita membuat cetakan mulut sewaktu cetakan GIP-nya encer, supaya dia meresap ke pori-pori cetakan alginat ya. Jadi nanti setelah kering, cetakan mulutnya bisa padat ya. Jadi mungkin ahli gigi pemula, kenapa sering ditemukan di lapangan, begitu kita buka cetakan GIP, dia banyak yang bolong ya. Nah, jadi itu karena kita membuat cetakan GIP terlalu kental ya. Nah, jadi dia tidak meresap ke pori-pori cetakan mulut. Jadi kadang ada yang bolong, itu karena tidak padat ya. Jadi sambil kita masukin GIP putih, sambil kita tekan-tekan gini ya. Ini gunanya supaya cetakan mulutnya lebih padat ya. Jadi setelah itu kemudian kita atur tebal cetakan mulutnya ya. Ini udah rata. Jadi proses selanjutnya kita menunggu pengeringan ya. Jadi untuk pengeringan cetakan GIP ini sekitar 10-15 menit ya. Proses pembuatan awal gigi palsu. Jadi ini bagian depan udah kita rangka ya. Ini tinggal bagian samping. Jadi proses awal kita memakai lilin ya. Ini lilin. Jadi lilin ini hanya sementara. Nanti lilinnya kita buka, kemudian kita ganti sama bahan akrilik ya. Jadi proses selanjutnya kita susun gigi palsu. Jadi penyusunannya ini satu persatu ya. Jadi kita susun satu persatu, kemudian kita rapikan. Setelah kita rapikan, proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit akrilik ya. Ini proses pemasangan gigi geraham ya. Nah, ini gigi palsunya udah kesusun semua.
dari bagian depan sampai bagian belakang ya. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat langit-langit di sini ya. Nanti di sini ada kawatnya. Ini gigi atas ya. Jadi nanti kita kasih penahan kawat di bagian belakang ya. Jadi proses selanjutnya kita akan membuat kerangka akrilik bagian dalam ya. Jadi untuk tahapan awal kita memakai gurinda yang kasar ya. Jadi tujuannya supaya penghalusan langit-langit akrilik nanti lebih mudah ya. Karena kalau kita pakai yang halus duluan, langit-langit akriliknya tidak bisa rata ya. Jadi proses awal kita pakai gurinda yang kasar, kemudian kita pakai gurinda yang halus ya. Ini bagian depan, ini bagian belakang ya. Jadi ini penahan kawat di samping, ini kan kelihatan kawatnya. Bagian dalam juga kita kasih penahan kawat ya. Jadi tujuannya supaya langit-langit akriliknya lebih kuat ya. Ini tahapan pertama kita pakai yang kasar, ini kelihatan kasar ya. Nah, nanti proses yang kedua kita pakai gurinda yang halus ya. Ini setelah kita pakai gurinda yang halus, ini udah mulai halus ya. Nah, jadi setelah kita pakai gurinda yang halus, proses selanjutnya kita pakai amplas lagi ya. Nah, jadi setelah kita amplas, kemudian proses yang terakhir kita akan memoles langit-langit akrilik gigi palsu ya. Ini proses pengamplasan langit-langit akrilik ya.
proses setelah kita poles, setelah kita pakai amplas ya. Nah, jadi ini setelah kita amplas sudah halus. Jadi proses yang terakhir, langit-langit akrilik kita poles ya. Ini udah halus ya. Gigit. Ya, buka ya.